Kali ini kita akan membahas sekelumit tentang sedekah. Mudah-mudahan walau sekelumit ada setidaknya manfaat kepada kita. Amin Allahumma amin. Kita akan memulai tentang keutamaan daripada sedekah. Apa keutamaan daripada sedekah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal," bahwa sedekah tidaklah akan mengurangi sedikit pun dari harta. Ketika orang rajin bersedekah, bukan berarti hartanya akan bisa dilihat secara matematika akan semakin berkurang. Kalau secara logis, secara matematika, ketika orang bersedekah maka hartanya akan berkurang. Tetapi sedekah tidak bisa dinilai dan dikalkulasikan dengan kalkulator, tidak bisa dikalkulasikan dengan matematika. Orang yang rajin bersedekah, hartanya dijanjikan oleh Allah bukan malah berkurang, tetapi yang ada malah bertambah dan bertambah. Ma naqasat sadaqatan min mal, bahwa sedekah tidaklah mengurangi sedikit pun dari harta. Yang ada akan bertambah berkah, bertambah banyak hartanya. Apa buktinya? Kita lihat di sekeliling kita, orang-orang yang rajin bersedekah. Apakah ada dari mereka tambah miskin? Apakah ada dari mereka yang bangkrut? Tidak ada. Malah mereka tambah jaya, bahkan mereka tambah kaya. Ada sebuah hadis yang sedikit membuat kita akan bergairah untuk bersedekah. Hadis ini menceritakan tentang penawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sangat memperhatikan umatnya, bagaimana Rasulullah sangat menyayangi umatnya, bagaimana Rasulullah sangat mencintai umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Faman ya'mal, barang siapa yang melakukan mithqala dzarratin khairan, mithqala dzarratin khairan, seberat zarrah, satu kebaikan, yarah, Allah akan melihatnya. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur ke pangeran, "Ya Rabb, ummat abdina, cik orang pangeran, cik orang, umat kami masih kurang ya Tuhan." Akhirnya turunlah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru." Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang sabar akan mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang dikerjakannya. Pun gelap oleh situ, ya ketilah di Gusti Allah. Percayalah apa yang engkau infakkan, percayalah apa yang engkau sedekahkan, walaupun seberat biji zarrah yang sangat kecil, Allah akan melihat. Kanjeng Nabi kita bergawaran, korang pangeran, iblislah marratain, iblis 2 kali lipat. Akan dibalas oleh Allah 2 kali lipat. Kemudian, cukupkah Rasulullah? Punten. Rasulullah masih menawar lagi. Kalau 2 ya Rabb, umatku masih kurang ya Rabb. Akhirnya turunlah yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Barang siapa datang dengan satu kebaikan, falahu, maka baginya 'asyru amsalha, dia akan mendapatkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dari situ
lipat dua, kemudian kita boleh di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan mendapatkan 10 kali lipat. Beda pemimpin yang begitu sayang kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kula di panjenengan. Bagaimana kula di panjenengan tak selawat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ke bintu Arab, apakah Rasulullah puas dengan dijanjikan oleh Allah satu kebaikan akan berbalas 10? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berboleh ke pangeran, kurang ya Allah, kurang ya Tuhanku, ki orang berharap. Akhirnya turun lagi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala situng ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bagaikan satu biji yang menumbuhkan 7 biji, 7 butir. Di dalam setiap butir itu menghasilkan mi'atu habbah, 100 bulir, berlipat-lipat ganda. Satu kebaikan akan melahirkan 7 kebaikan, akan berbalas 7 kebaikan. Dari 7 kebaikan ini masing-masing fi kulli sumbulatin, masing-masing dari 7 ini akan melahirkan balasan lagi mi'atu habbah, 100. Jadi menitong satu kebaikan akan berbalas 700 pahala. Ketika janji akibat nikah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puas berhadapu? Ternyata kita puas berhadapu. Kita puas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbalas hitung belum puas, berbalas 2 kali belum puas, berbalas 10 kali belum puas, bahkan berbalas 700 kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya kepada umatnya. Jika orang berharap jika minta boleh ke Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya turun pas ayat saya sangat terkenal kak di berharap, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan kebaikan, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan baginya ad'afan katsira, dengan berlipat ganda yang sangat banyak. Islam Muhammad, siapa saya beri kebaikan, orang yang sedekah nikah ibaratkan meminjamkan kepada Allah. Allah begitu menyayangi umatnya, begitu menyayangi makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala begitu menyayangi makhluknya sampai ketika ada orang yang bersedekah kepada makhluk Allah yang lain, dia diibaratkan memberikan hutangan kepada Allah. Wis daya Muhammad, siapa orang beri sedekah ke orang lain, maka orang jadi bekal akan mendapatkan balasan berlipat-lipat ganda sebanyak. Bila menibitong atas boleh lebih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak puas barang begitu. Cimen tak Gusti Allah, Kanjeng Nabi cimen tak Gusti Allah. Cimen tak Gusti Allah subhanallah. Akhirnya katipan apa? Dari situ tak puas, dari abalis 2 kali lipat tak puas, abalis 10 kali lipat tak puas, abalis petong atas tak puas. Akhirnya abalis wis bunyak. Kanjeng Nabi minta boleh saking sayangnya kepada umat dan saking sayangnya kepada tenku lebih banyak dengan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala nurun lagi situng ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wis setia wis lah tak ada bitong lah Muhammad. Melolong yang bitong lah bersih. Sudah sekarang sedekah tidak akan balasannya sudah tak bisa dihitung Muhammad.
Makanya tentu lebih pancin dengan tak oleh ngerimiaki sedekah. Nah, sedekah kadin tu para rabu, apa yang bisa kita sedekahkan? Bagaimana kita bersedekah? Apakah kita harus berpayah-payah? Apakah kita harus menunggu kaya untuk melakukan sedekah? Jangan. Di dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa kita tidak boleh malu dengan al-qalil, dengan suatu yang kecil. Bahkan walaupun kita bersedekah air, ketika ada tetangga kita yang di dalam kesusahan, pada acara dan lebih sampian tetangga sompeng air, walaupun kita tidak bisa menyumbang 10 dus misalnya, sompeng 1 dus baik. Jangan di perasaan gini hati, jangan di perasaan minder orang lain menyumbang 10 dus. Mangko batik nyumbang 1 dus. Cek gini hati berharap, meskipun 1 dus bagi, karena itu akan pahalanya sangat besar. Itu buakin di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sampai ngaremiaki saya dengan dia. Minal ma'rufi, dari satu kebaikan, syai'an. Jangan sampai tengku lebih sampai. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat kecil. Tak boleh. Meskipun gue lebih sampian asedekah jemaah aing, ketika gue lebih sampian mengemudi kendaraan, kemudian ada orang yang meminta-minta, dan gue lebih sampian tak andi besele ibu, andi besele ibu, jangan bergurung lah bagi. Jangan meremehkan dari suatu hal yang kecil. Misalkan ada orang yang minta sumbangan bangunan, ternyata dan gue lebih sampian belum punya uang yang banyak, sebenarnya 5.000. Ada orang minta sumbangan masjid, bagi. Jangan pernah meremehkan suatu hal yang kecil dari sedekah, karena pahalanya luar biasa. Wala tahdiranna minal ma'rufi syai'an. Bahkan di dalam hadis kadinto para rabu diteruskan, walau antalqa akhaka biwajhin talqi. Bahkan walaupun sampian ketemu di tanah pada Islam, kita bertemu dengan orang lain dengan wajah yang berseri, itu adalah suatu kebaikan. Jadi gue lebih sampian uang tidak punya, harta tidak punya, kekayaan tidak punya, apa-apa tidak punya, yang bisa kita berikan adalah ketika berhadapan dengan orang lain, ketika bertemu dengan orang lain hanya bisa memberikan wajah yang berseri-seri. Berikan itu, tunjukkan, berikan senyuman kepada mereka. Itu adalah sebuah sedekah. Wajah yang berseri-seri adalah hobi orang lain berharap bunga ada betul, bunga. Ketika ada orang bertemu dengan orang lain, kemudian terpancar wajahnya yang berseri-seri, bunga orang lain. Dan wajah yang berseri-seri ketika berhadapan dengan orang lain ini adalah termasuk daripada sedekah. Kenapa? Karena di situ ada idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu buakin yang dalam situng hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, bahwa senyummu kepada saudara adalah sedekah. Nah, jadi senyum sedekah. Jadi ampianlah senyum, ban ketemu orang senyum, ban ketemu orang senyum. Ketika kita bertemu dengan orang lain senyum, itu adalah sedekah. Bertemu dengan satu orang senyum, kita sudah mendapatkan balasan yang luar biasa. Bertemu dengan 2 orang, kita sudah mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Kita tersenyum kepada 10 orang, semakin banyak pahala kita. Tapi menada orang yang senyum pada rabu tak hanya ku gila sampai. Anak masih senyum lagi jaring ada orang yang paling kencur. Masih senyum pada orang tak boleh kencur pada rabu. Sekarang sedekah tadi tak untuk masina. Sedekah itu untuk siapa?
Di dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa sedekah yang terbaik adalah untuk kerabat yang paling dekat. Bisa saudara, bisa ponakan, bisa paman, bisa bibi, bisa sepupu. Laki sampai anak sedekah jauh, tetapi keluarganya, keluarga dekatnya ada yang tidak makan. Kalian akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita bersedekah kepada orang yang jauh-jauh tetapi keluarga kita kelaparan di rumah.